مرحبا أهلا النوادي. Nah, ini yang dilakukan. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah melakukan hal yang sama. Bukan karena tidak taat dengan perintah Nabi, tapi mereka tahu Nabi ini manusia yang sangat mulia, sosok manusia yang sangat istimewa. Bukan hanya manusia memuliakan beliau, Sang Pencipta alam semesta Allah Ta'ala sangat memuliakan beliau, Nabi Muhammad SAW. Allah yang ciptakan segala sesuatu memuliakan beliau. Ada peristiwa namanya Sulhu Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah. Waktu itu Suhail sebagai utusan delegasi orang-orang musyrik membuat perjanjian dengan Nabi Muhammad. Isi surat atau isi dokumen di situ ada menulis nama Muhammad Rasulullah. Ini orang musyrik ini gak terima. Wahai Muhammad, kalau kami yakin kamu sebagai Rasul Allah, kami tidak akan perangi kamu. Kami mau dokumen ini, perjanjian ini, tulis saja Muhammad saja, jangan pakai Rasul, jangan pakai gelar apapun. Muhammad putranya Abdullah, begitu saja. Pada waktu itu yang menjadi katib siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang menjadi juru tulis, menulis tersebut, tulisan dari perjanjian itu. Ternyata Nabi perintahkan, Nabi terima, baik. Ya Ali, hapus gelar saya, tulis saja Muhammad putranya Abdullah, gelar Rasulullah itu hapus. Apa Sayyidina Ali menyatakan? Apa yang dinyatakan oleh Sayyidina Ali? Wallahi la amhuhu abadah. Demi Allah, saya tidak akan menghapus gelar ini selama-lamanya. Nabi ulangi lagi, ya Ali, hapus itu. Sayyidina Ali mengatakan, demi Allah wahai Rasul, aku tidak akan menghapus gelar ini selama-lamanya. Sampai diulang-ulang oleh Nabi. Ini secara sepintas, kok Sayyidina Ali tidak taat sama perintah Rasul? Apakah Sayyidina Ali tidak faham ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa taat kepada Rasul itu adalah taat kepada Allah, dan tidak boleh melawan perintah Rasul? Siapa yang tidak taat kepada Rasul, maka dia tidak taat kepada Allah. Tapi beliau dahulukan apa? Ada penghormatan kepada Nabi Muhammad. Beliau gak berani menghapus gelar Rasul. Kalau ada gelar yang lebih hebat dari itu, pasti Nabi miliki. Akhirnya Nabi yang ambil itu dokumen, kemudian fir riwayah dengan liur beliau menghapus. Jadi Nabi yang menghapus, Sayyidina Ali gak berani hapus. Ikut kemauan orang musyrik namanya Suhail, yang pada akhirnya masuk Islam belakangan. Setelah dihapus itu gelar, Suhail kembali ke Makkah. Perjanjian itu isinya gak bisa ibadah haji atau umrah waktu itu, harus pulang kembali nanti tahun berikut. Nah, Nabi mengalah. Karena Nabi sudah dikasih tahu sama Allah, tidak lama Fathul Makkah, kau akan membebaskan kota Makkah. Maka Nabi mengalah. Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah menjelaskan, setelah delegasi musyrikin ini kembali ke Makkah, ini kejadian di dalam tenda di Hudaybiyah, ada tempat di tanah suci Makkah. Nabi tanya kepada Imam Ali, dan di situ ada beberapa sahabat, wahai Ali, kenapa kamu tidak taat ketika saya perintahkan untuk menghapus gelar tersebut? Kata Sayyidina Ali, wahai Rasul, demi Allah, saya gak berani menghapus gelar yang Allah sudah berikan kepadamu. Bukankah gelar itu yang berikan Allah? Kok saya sebagai seorang hamba berani menghapus gelar yang telah Allah berikan kepadamu? Dan yang kedua, saya tidak berani su'ul adab kepadamu.
kurang ajar kepadamu. Daripada bentuk kekurang ajaran adalah gelar penghormatan itu dihapus. Itu ijtihadnya Sayyidina Ali. Apakah Nabi marah setelah mendengar jawaban Sayyidina Ali? Tidak. Justru Nabi mengatakan apa? Wahai yang hadir, an-nazru ila wajhi Ali ibadah. Wahai segenap yang hadir, ketahuilah saat ini kalian memandang wajahnya Ali itu adalah satu ibadah. Dapat balasan dari Nabi Muhammad SAW. Buah dari adab, akhlak, penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada qaul waqil mengatakan hadis ini lemah, hadis ini palsu, seterusnya ya tentang riwayat ini. Nah, ini sudah diriset oleh ulama ahli hadis Maroko bernama As-Sayyid Abdul Aziz Al-Gummari. Bahkan beliau dalam risetnya itu secara khusus meneliti hadis tersebut, dijadikan satu kitab berjudul Al-Ifadah bituruki hadis an-nazri ila wajhi Ali ibadah. Kesimpulannya, hadza haditsun sahihun. Ini hadis yang sahih. Nah, ini buah daripada akhlak. Jadi jangan sampai kita mengikuti ceramah-ceramah, kajian-kajian yang tidak mengajarkan penghormatan kepada Nabi. Wallahi, demi Allah, kalian gak akan bisa dekat kepada Nabi, justru bertambah jauh. Dan kalian kalau jauh dari Nabi gak mungkin bisa dekat dengan Allah. Barometernya Nabi. Kalian dekat dengan Nabi dan kalian dicintai oleh Nabi, atau kita dekat dengan Nabi, kita dicintai oleh Nabi, di saat itu juga Allah cinta kepada kita. Tapi kalau di saat yang sama Nabi murka kepada kita, di saat itu juga Allah sedang murka kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dustur, undang-undang kaum sufi itu sangat tinggi levelnya, karena mereka ambil akhlak ini dari Nabi. Dan mereka mengambil akhlak ini dari Imam Ali bin Abi Thalib. Sampai dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah, dalam kitabnya Al-Anwarul Qudsiyah, man qala li syaikhihi lima la yuflih abadah. Siapa yang berkata kepada gurunya, kenapa begini? Maka murid ini tidak akan sukses selama-lamanya. Kenapa? Ya, undang-undang etikanya sangat tinggi. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, ana abdun man 'allamani harfa wahida. Saya siap menjadi budak bagi orang yang mengajarkan kepada saya satu huruf. Ini makna pertama, bisa dikaitkan gurunya adalah Nabi Muhammad. Sayyidina Ali siap jadi budaknya Nabi Muhammad. Tapi makna umumnya, setiap orang yang belajar kepada satu syekh, maka dia siap menjadi budak daripada syekh tersebut. Dikatakan seperti mayat di hadapan orang yang memandikan jenazah. Memang sulit, tapi keberkahan yang didapat jika mengikuti tata cara ini itu sudah teruji. Sudah teruji. Alumni-alumninya menjadi aulia sholihin karena menerapkan etika tersebut. Sebab itulah ulama terdahulu mengarang kitab secara khusus tentang masalah adab murid kepada guru. Bahkan guru kepada murid juga punya adab. Di antaranya kitab karya Al-Habib Abdul Al-Haddad berjudul Adab Sulukil Murid, Etika Murid. Juga Kiai Haji Hashim Asy'ari menulis kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Dan di zaman dahulu sudah ada ulama yang menulis kitab dengan tema yang sama di Mesir, namanya Al-Imam Ibnu Jama'ah, menulis kitab berjudul Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, yang membahas tentang adab kepada guru, adab murid kepada guru. Itu ada satu santri belajar kepada Imam Malik, kalau tidak salah namanya Ibnu Qasim.
Berapa lama beliau belajar kepada Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah? 20 tahun. 18 tahun belajar adab, akhlak, etika. 2 tahun belajar ilmu. Begitulah ulama terdahulu. Mereka sukses, berhasil di dunia maupun di akhirat karena mereka menjalankan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.